Halo sahabat-sahabat pionir sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia, senang kembali berjumpa dengan teman-teman. Hari ini saya akan memberikan informasi ya yang ada di beranda aplikasi kita ya, eh, dari buku putih Desember Pi Network. Eh, Teman-teman mungkin bisa menyimak ya, dan juga ada informasi penting menjadi perbandingan bagi kita setelah saya membacakan ini. Pada tanggal 28 Desember 2021 kami meluncurkan mainnet bersama dengan bab baru dari kertas putih Pi yang diperbarui. Buku putih Desember. Satu bab model token dan penambangan, penjelasan model pasokan Pi, mekanisme penambangan baru, dan imbalan penambangan dalam batasan pasokan. Harap gunakan buku putih Desember yang ditautkan di sini sebagai referensi untuk detail berikut. Pada tanggal 1 Maret 2022, formula penerbitan hadiah yang menurun mulai berlaku ya. Secara khusus tarif penambangan dasar seluruh sistem B dikurangi berdasarkan batas pasokan bulanan yang ditentukan oleh rumus yang dijelaskan di bagian berikut. B tetap konstan selama sebulan dan kemudian disesuaikan setiap bulan berikutnya berdasarkan rumus pada 14 Maret 2022. Mekanisme penambangan baru yang mencakup hadiah baru yang ditentukan dalam buku putih Desember mulai berlaku. Perintis sekarang dapat meningkatkan tingkat penambangan individu mereka dengan membuat jenis kontribusi yang lebih baru dan lebih beragam ke jaringan melalui penguncian Pi, penggunaan aplikasi dan operasi node. Berdasarkan formula penerbitan reward base mining rate, B turun lagi pada 1 Desember sesuai rencana. B baru ini berlaku. Pioneer meluncurkan sesi penambangan baru pertama mereka di bulan Desember dan akan tetap konstan sepanjang bulan. Akan ada B baru di bulan Januari. Di bawah ini adalah detail lebih lanjut diumumkan pada tanggal 1 Maret tentang formula penerbitan hadiah, bagaimana B dihitung, dan apa yang dapat dilakukan pioneer untuk meningkatkan tingkat penambangan individu mereka. Formula penerbitan tarif dan hadiah penambangan baru. Versi formula penerbitan reward diumumkan pada tanggal 1 Maret 2022. Penurunan fungsi eksponensial yang dijelaskan di bawah, di mana ada kombinasi dengan aktivasi penambangan tarif penambangan dasar seluruh sistem. Dalam kurung B dikurangi berdasarkan batas pasokan bulanan yang ditentukan oleh formula. Penurunan B bulanan terjadi pada hari pertama setiap bulan baru dan tetap konstan sampai akhir bulan itu. B akan terus disesuaikan berdasarkan formula dan menurun secara bulanan di masa mendatang. Perhatikan bahwa tarif penambangan dasar yang baru akan berlaku pada awal sesi penambangan baru pertama setiap pioneer di bulan itu. Ini agak panjang juga ya teman-teman ya. Rumusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hadiah penambangan perintis berada dalam batasan pasokan total 60 miliar yang dialokasikan untuk hadiah penambangan seperti yang diumumkan di white paper Desember. Fungsi eksponensial yang menurun ini bersama dengan mekanisme penambangan baru menyeimbangkan kebutuhan jaringan untuk pertumbuhan aksesibilitas, umur panjang, dan kelangkaan. Selain itu, ini mengukur penghargaan pioneer untuk kontribusi ke jaringan. Nah, intinya saudara-saudara, apa yang dibuat oleh core team ini adalah dalam perhitungan bagaimana bisa menambang dan istilah ini bisa tetap dikontrol ya, dan memikirkan bagaimana jangka panjangnya. Jadi semua sudah dipikirkan. Sebagian juga jujur, sebagian saya tidak mengerti di dalam penjelasan di buku putih itu. Tetapi satu yang saya bisa ambil kesimpulan bahwa memang mereka benar-benar serius untuk membuat satu sistem ya, memperhitungkan detail apa yang dilakukan dalam menambang, kemudian pasokan yang disiapkan apakah seimbang ya, sehingga ini bisa berjalan maksimal dan juga long life ya. Jadi itu yang saya tangkap. Ngapain
Bang Nicholas membuat seperti ini? Kalau kita lihat seperti serumit ini, ya. Kalau dia hanya berpikir bahwa ini udahlah aplikasi ecek-ecek aja ini, ya. Kalau dia hanya mau menguntungkan diri sendiri kan dia bisa buat satu sistem yang hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nah, biar ini menjadi satu uh, masukan yang luar biasa buat kita untuk tetap semangat, ya. Lalu kemudian ada yang berikutnya, ini hanya sebagai perbandingan saja teman-teman yang mulai menguji sendiri. Kita coba lihat. Minta maaf ya teman-teman ya, masih bermasalah saya punya lehernya. Tidak ada yang tahu sosok Satoshi Nakamoto, si pencetus Bitcoin, sampai saat ini, dan siapa dia sebenarnya, ya. Tapi kita tahu hasilnya Bitcoin itu melambung tinggi. Beberapa bulan yang lalu hampir kalau nggak salah 1 M ya, kalau nggak salah ya teman-teman ya, 1 M atau 500 juta. Ya benar ya. Bayangkan, ini nggak dikenal siapa pencetusnya, tetapi dia punya ekosistem. Bila Bitcoin adalah cryptocurrency yang semula muncul sebagai eksperimen dengan ketidaksengajaan dan akhirnya meledak sampai saat ini, bisa juga ini adalah riset uji coba dari seorang ilmuwan di mana dia harus menyempurnakan dengan selalu memantau kelemahan dari ciptaannya. Ya. Luar biasa hebatnya dua ilmuwan. Ada analisa kontroversi BTC. Semua orang curiga terhadap pernyataan Ratu Cheng Diao dalam videonya menyebutkan bahwa BTC dan kawan-kawan akan anjlok sampai pada harga dasar di titik 0. Jadi ada pemikiran ke arah dua ilmuwan suami istri, Bang Nicholas sebagai sahabat saya dan Ratu Cheng Diao Fan, pencipta BTC, sebagai uji coba cryptocurrency pertama untuk merubah tatanan dunia baru. Kemudian harga BTC dan kawan-kawan saat ini tidak mampu melihat ke atas karena kursi raja besar Pi Network ada di atas. Selanjutnya diperkuat dengan adanya harga koin Pi yang di level teratas dan tidak dapat terkoreksi oleh pasar, ya. Nah, jadi teman-teman mulai merenung ya. Dan mulai kita lihat ke depannya, kita uji semuanya. Apakah pernyataan daripada ternyata suami istri ya, saudara ya. Saya baru tahu juga, pantas begitu akrab ya. Ya saya nggak ngerti ya. Kalau istrinya ya saya bilang, apakah benar istri daripada sahabat saya Nicholas ini akan terjadi? Ya kita tunggu aja ke depan karena semuanya itu ada proses. Semua ada proses. Kalau benar, wah kita bisa tebak bahwa BTC siapa yang buat, ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi saya rasa ini saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman pioners. Penting teman-teman ketahui ya, dalam dunia cryptocurrency dan era digital kita harus membuka diri sedikit, ya, sedikit aja. Dulu juga saya berapa tahun yang lalu masih asing. Dunia kripto masih asing teman-teman ya. Tapi sekarang mulai ya, termasuk token-token semua ada yang saya mining secara gratisan ya. Tapi bisa mendapatkan nilai di istilah Pi Network utility ya. Jadi seperti itu teman-teman, dan real ya. Kalau penyinyir kan nggak real, mereka harus tetap banting tulang ya, banting tulang, bahkan tulang dibanting-banting supaya dapat apa ya teman-teman, dapat cuan ya kan. Nah ini menurut saya katanya cerdas loh teman-teman ya, katanya cerdas loh ya. Hari ini motivator kelas kampung. Hari ini kemarin jam-jam segini saya memperlihatkan kepada teman-teman saya dapat $5, dan itu berjalan terus sampai jam 3 ada pemberitahuan penutupan bahwa kamu dapat sekian, motivator kelas kampung ya. Nah, jadi hari ini saya ingin melihat ya, motivator kampung dapat berapa dari satu permainan era digital ini. Saya minta maaf, saya orangnya apa adanya, tidak suka yang aneh-aneh. Nah ini $7 ya, ini teman-teman lihat ya hari ini ya, Anda lihat di bagian atas saja ya. Nah, ini nih supaya
Ini ya. Lihat ya, ini tulisan hari ini dapatnya berapa ini? Ini kan $7. Nah, gitu loh ya. Jadi motivator kampung begini-gini udah dapat $7 lagi hari ini ya. Sampai jam 3 ada penutupan. Motivator kampung dapat sekian dolar, ditabung terus ya. Jadi itu teman-teman. Nah, jadi mereka yang jago yang kuliah di luar negeri pulang ke Indonesia lalu menyuruh orang untuk jual gorengan. Salam kebaikan.